Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali sahabat YouTube dan para kawan-kawan yang sudah mampir di channel Betulin Speaker ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki speaker Soundly KS 1981, yang mana speaker ini rusak di bagian USB mikronya yang tidak bisa mencas atau dicas. Jadi speaker ini rusak pada colokan dari chargernya. Jadi buat kawan-kawan, kita akan tes speaker ini, dan inilah speakernya. Dan sini kita akan colokkan USB mikronya ini kawan-kawan, dan supaya kita pastikan. Dan sini tidak ada menyala tanda speaker yang keadaan dicas atau di charger. Jadi kerusakannya di bagian USB mikronya ini kawan-kawan. Nah, di sini ada terdapat pin dari USB mikronya ini peot atau bengkok di dalamnya, sehingga pada saat dicas bagian pin ini tidak kena pada colokan USB mikronya. Nah, jadi kita akan buka atau lepas speaker ini supaya kita ganti USB mikronya yang tadi yang rusak tadi. Jadi kita akan lepas di sini kawan-kawan. Nah, kita akan lepas dulu lemnya ini supaya, atau karet dari lemnya ini, supaya kita buka bautnya nih. Di sini ada terdapat 6 baut. Buat kawan-kawan yang sudah baru bergabung di channel ini, terima kasih sudah mampir di channel Betulin Speaker ini. Dan di sini sudah kita lepas, dan kita akan buka. Di sini ada terdapat 5 baut supaya bisa kita angkat papan PCB ini. Jadi buat kawan-kawan, boleh bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, tekan loncengnya, supaya kawan-kawan tidak ketinggalan pada saat ada video yang terbaru saya update. Nah, di sini sudah kita lepas bagian dari baut yang tadi, dan kita akan panasi lem bakar ini supaya bisa kita angkat papan PCB ini agar tidak lengket. Dan kita akan angkat kawan-kawan seperti ini. Kita tarik ke atas, dan memang lemnya sangat keras. Nah, di sini tutup dari papan PCB ini sudah lepas, terangkat dengan sama soket dari terminal ini. Karena lengketnya lem bakarnya tadi, makanya terikut semua soket-soketnya. Jadi kita akan buka baut dari papan PCB ini. Ada terdapat 2 baut. Nah, di sini kita akan lepas papan PCB ini. Nah, inilah papan PCB dari speaker ini, dan kita akan ganti USB mikronya ini kawan-kawan. Dan inilah tadi soket dari sambungan dari soket tadi yang dari speaker dan baterainya. Jadi kita akan masukkan kembali supaya kita tes apakah ada bisa mengecas atau indikatornya menyala atau tidak. Jadi kita tes kembali kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah colokkan, tetapi tidak menyala atau indikator dari
tanda ngecas tidak menyala. Jadi kita akan lepas kembali papan PCB ini. Nah, inilah tadi USB mikronya yang di dalamnya ada bengkok atau patah, jadi sehingga pada saat dicolokkan pinnya tadi tidak kena atau sudah bengkok, sehingga tidak bisa ngecas. Jadi kita akan mengganti USB mikronya ini kawan-kawan. Sini kita hidupkan. Speakernya menyala dan kita tes, dan speakernya ini baterainya sudah lowbat karena tidak bisa dicas. Kita tes menggunakan low battery, please charge. flash disk atau USB, dan speakernya mati karena sudah lowbat. Nah, di sini kita lepas papan PCB-nya. Nah, inilah tadi USB mikronya tadi. Jadi kita akan mengangkat USB mikronya ini menggunakan solder uap. Jadi buat kawan-kawan simak terus video ini sampai selesai supaya kawan-kawan mendapat manfaat dan wawasan cara mengganti USB mikronya ini. Nah, di sini sudah lepas dan kita akan cari pengganti dari USB mikronya ini. Kebetulan kita ada stok tapi belum tentu atau belum tahu sama atau tidak. Nah, inilah tadi. Dan inilah tadi stok kita yang ada di sini, dan kita sudah cari tetapi tipenya berbeda, dan kita akan cari dari papan PCB yang lain kawan-kawan. Dan ini juga semua dari bongkaran dari komponen atau papan PCB yang ronsokan. Dan inilah tadi pengganti yang akan kita pasang, pengganti yang rusak tadi kawan-kawan. Dan inilah tadi USB mikronya yang sama persis, tidak ada beda. Jadi kita mengganti harus dengan tipe yang sama supaya bisa napak atau masuk ke dalam lubang dari bawaannya. Dan sini kita panasi supaya bisa kita cabut atau kita angkat USB mikronya ini kawan-kawan. Nah, di sini sudah terangkat. Nah, jadi kita lengketkan ini kawan-kawan, kita pasangkan ke papan PCB dari speaker Kisonly KS1981 ini. Dan sebelumnya kita jepit dulu papan PCB ini supaya tidak longgar atau tidak goyang pada saat kita menempel atau melengketkan USB mikronya ini. Jadi buat kawan-kawan, saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, di sini kita panasi dulu papan PCB-nya, lalu kita lengketkan USB mikronya ini. Dan maaf tadi USB mikronya terjatuh, dan kita akan panasi ulang.
Dan di sini kita panasi kawan-kawan supaya timahnya betul-betul mencair, supaya bisa lengket USB mikronya nih. Nah, di sini sudah lengket, dan kita tekan kembali supaya kaki dari USB mikronya masuk ke dalam papan PCB-nya tadi. Nah, di sini USB mikronya sudah duduk atau sudah terpasang dengan betul, dan kita akan dinginkan supaya timahnya mengeras dan USB mikronya lengket. Nah, di sini sudah terpasang ya kawan-kawan. Dan kita akan sambungkan papan PCB-nya ini ke bagian dari speaker ini, dan kita akan pasangkan langsung. Dan di sini kita bautkan kembali kawan-kawan, ada 2 baut tadi. Jadi kita akan pasangkan soket dari sambungan dari baterai dan speakernya ini, diusahakan posisinya tidak salah masuk atau tidak salah posisi supaya tidak bengkok. Tadi memang kita tidak melepas lemnya ini karena terlalu lama untuk membersihkan satu persatu nanti soket dari sambungannya nih. Nah, di sini sudah terpasang kawan-kawan, dan kita akan baut kembali penutupnya nih, dan kita panasi lemnya tadi supaya merata atau lengket. Nah, jadi kita akan tutup bagian dari speaker ini. Dan di sini kita akan pasang baut dari speaker ini kawan-kawan. Nah, jadi kita akan tutup atau kita kunci kembali bautnya ini. Di sini ada terdapat 6 baut. Nah, di sini sudah selesai, dan kita akan pasangkan kembali karet dari penutup atau alas dari speakernya nih. Sini sudah selesai kita tutup kawan-kawan, dan kita akan coba colokkan USB mikronya ini, apakah indikator dari pengecasan sudah menyala atau tidak. Nah, di sini sudah menyala ya kawan-kawan. Inilah tanda bahwa baterai atau speakernya ini sudah bisa dicas dan baterainya sudah dalam pengisian. Nah, sudah berhasil ya kawan-kawan. Itulah tadi cara mengganti USB micro dari speaker Kisonly KS1981. Nah, kita akan coba tes menggunakan musik menggunakan dengan koneksi Bluetooth. Nah, di sini sudah terhubung kawan-kawan. Jadi kawan-kawan,
kawan-kawan sudah sangat cukup jelas ya. Itulah tadi cara memperbaikinya. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa bantu dukung, tekan tombol subscribe, tekan loncengnya supaya kawan-kawan mendapatkan notifikasi saat ada video yang terbaru saya update. Jadi itulah tadi cara memperbaiki USB micro dari speaker yang tidak bisa ngecas. Nah, jadi kita akan, dan inilah speaker tadi. Jadi sampai di sini dulu kawan-kawan. Cukup sekian dan terima kasih.